dan bertanya kepada malaikat Jibril yang nganterin saat itu. Ya Jibril, huwa ya Jibril. Siapa itu wahai Jibril? Sosok seorang nabi yang tampan, wajahnya bersinar. Siapa itu wahai Jibril? Apa jawaban malaikat Jibril? Ketahuilah wahai Muhammad, dia adalah kakekmu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Rasulullah pernah menyampaikan, siapakah umatku nanti yang akan terhitung mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Bayangkan Pak, nanti manusia dikumpulkan oleh Allah dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Kayak apa jumlahnya manusia? Kita manusia yang saat ini aja hidup di dunia ini sudah berapa miliar, apalagi tambah lagi manusia dari Nabi Adam. Dibangkitkan semuanya oleh Allah di hari kiamat nanti, dan mereka lari tunggang langgang mencari pertolongan, karena amal mereka sudah tidak sanggup lagi menolong mereka. Umatnya Nabi Adam, mereka lari kepada Nabi Adam. Ya Aban Bashar, wahai nenek moyang kami, tolong kami, berikan syafaatmu kepada kami agar kami bisa masuk ke dalam surga. Apa kata Nabi Adam? Dia hand up, angkat tangan, gak sanggup. Jangankan nolong kalian, nolong diri saya sendiri saja gak sanggup. Gara-gara satu kesalahan yang pernah saya lakukan kepada Allah, makan buah huldi, seharusnya saya bertanggung jawabkan saat ini pun di hadapan Allah. Sana lari kepada Nabi yang lain. Oh iya, lari kepada Nabi Ibrahim, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ini Nabi Ibrahim dapat julukan dua. Yang pertama Khalilullah, kekasihnya Allah. Ada dua nabi, ada dua rasul yang mendapatkan dua julukan mulia ini. Yang pertama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang kedua Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini julukan langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim. Julukan yang kedua dari para anbiya yaitu Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa beliau sampai dijuluki Abul Anbiya, bapaknya para nabi? Karena keberhasilan beliau mencetak putra-putranya jadi anak yang soleh. Ini bisa kita jadikan barometer untuk mendidik anak-anak kita. Dari pernikahan beliau dengan Siti Syarah, lahir seorang anak yang diberi nama Ishak. Ishak ini didaulat, diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi. Nabi Ishak punya anak yang diberi nama salah satunya Yakub. Yakub ini punya 12 anak. Nah, 12 anak inilah yang nanti cikal bakalnya Bani Israel. Salah satu anaknya Nabi Yakub ini, dan Nabi Yakub sendiri itu diangkat menjadi nabi. Berarti cucunya Nabiullah Ibrahim alaihissalam jadi nabi lagi. Nabi Yakub punya anak lagi Yusuf, cicitnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, diangkat juga oleh Allah menjadi seorang nabi. Dari pernikahan beliau dengan Siti Hajar lahir seorang anak yang diberi nama Ismail. Isma itu artinya mendengar. Karena dalam sebuah riwayat 80 tahun usia Nabiullah Ibrahim itu baru dikaruniai anak oleh Allah. Bayangkan 80 tahun baru punya anak. Kayak apa itu Pak? Kira-kira masih on fire atau enggak itu? 80 tahun. Ini ada beberapa sunnahnya Nabiullah Ibrahim yang harus kita ikuti sampai saat ini. Termasuk kemarin kita melaksanakan kurban. Itu sunnahnya Nabiullah Ibrahim. Dan sunnah yang wajib lagi Nabiullah Ibrahim yang lain yang harus kita ikuti. Apa itu Pak? Sebagai laki-laki harus tahu apa itu. Sunat. Sunat itu sunnahnya Nabiullah Ibrahim, bukan sunnahnya Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad itu gak pernah disunah, terakhir dalam keadaan sudah dihitan. Sunnahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan kalau kita ingin mengikuti sunnahnya Nabi Ibrahim, harus konsisten Pak. Kenapa harus konsisten? Nabi Ibrahim itu disunat dalam usia 60 tahun. Berarti bapak-bapak kalau sunat jangan umur lulus SD, umur 60 tahun baru disunat. Alot-alot dah. Walamma balagha ma'al sya'y qala ya bunayya inni ara fil manami anni atba'uka fanzur madza tara. Ketika Ismail ini mulai beranjak dewasa, di sini ujian datang.
Ini sedikit saya bahas sedikit masalah peristiwa asbabun nuzulnya turunnya ayat ini. Jadi pertama kali turunnya perintah kurban itu gara-gara lisannya Nabiullah Ibrahim ini keceplosan. Nabi Ibrahim ini gak ada yang bisa nyaingin sampai saat ini. Gak tanggung-tanggung kedermawanannya beliau itu mengalahkan siapapun. Sampai saat ini gak ada yang bisa mengalahkan kurbannya Nabiullah Ibrahim. Gak tanggung-tanggung Pak. 1000 ekor domba, 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, dan 100 ekor unta disembelih untuk kecintaannya kepada Allah. Yang kagum saat itu bukan hanya manusia, malaikat mengagumi Nabi Ibrahim. Sampai malaikat Jibril, Sayyidul Malaikat itu kagum kepada Nabi Ibrahim. Luar biasa dermawannya engkau wahai Ibrahim. Bayangkan Pak, mendapatkan sanjungan dari RT ini bilangnya bukan main. Apalagi disanjung sama malaikat. Manusia biasa, walaupun beliau seorang nabi, beliau manusia biasa. Di saat mendapatkan sanjungan dari malaikat, langsung besar hatinya. Langsung inilah terucap kalimat nazar, wahai malaikat, jangankan cuma 1000 kambing, 300 ekor sapi, 100 ekor onta. Andai kata aku punya anak, Allah perintahkan untuk menyembelih anakku, maka akan aku sembelih, akan buktikan cintaku kepada Allah. Ini awal mulanya Pak, turun perintah nyembelih anak. Makanya turun ayat dalam surah As-Saffat 102, walamma balagha ma'ahu sa'yan, ketika Ismail ini mulai beranjak dewasa, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Di saat lagi lucu-lucunya Nabi Ismail ini, tiba-tiba tepat di tanggal 8 Zulhijjah, Allah Subhanahu wa taala menagih nazarnya Nabi Ibrahim. Waktu pas tidur malamnya ditanya, dapat wahyu, Ibrahim, sembelih putarmu, tunjukkan cintamu kepadaku, mengalahkan cintamu kepada anakmu. Nah, tanggal 8 Zulhijjah ini dikenal sebagai Yaumut Tarwiyah atau hari keraguan-raguan. Di pagi harinya mikir Nabi Ibrahim, ini semalam benar-benar mimpi datang dari perintah Allah, atau hanya semata-mata ini bisikan iblis semata. Namun kalau ini bisikan iblis, kenapa jelas sekali bisikannya? Ragu-ragu Nabi Ibrahim. Keesokan harinya mendapati mimpi yang sama. Ibrahim, sembelih putramu, tunjukkan cintamu kepadaku, mengalahkan cintamu kepada anakmu. Merenung lagi di pagi harinya, dan hari itu dikenal sebagai Ru'yatus Shadiqah, atau yang dikenal dengan istilah Yaumul Arafah, hari Arafah. Mengetahui bahwasanya perihal mimpi yang dia dapati itu bukan hanya semata-mata bisikan iblis, melainkan itu adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tepat tanggal 10 Zulhijjah, makanya tanggal 9 Zulhijjah itu kan seluruh saudara kita yang melaksanakan ibadah haji kumpul di Arafah. Itu ritualnya Nabiullah Ibrahim ketika merenung, makanya berdiam diri, wukuf di Arafah. Berdiam diri, ternyata ini benar perintah dari Allah. Dan tepat tanggal 10 Zulhijjah itu dikenal sebagai Yaumun Nahar, hari eksekusinya Nabi Ismail alaihissalam. Ketika ditanya, wahai anakku, semalam Allah memerintahkan kepadaku dalam mimpiku, Allah perintahkan kepadaku untuk menyembelih engkau wahai anakku. Fanzur madza tara, lihatlah wahai anakku dan renungkan, pikirkan bagaimana pendapatmu wahai anakku. Bayangkan Pak, kalau misalkan yang kita tanya anak kita jawabannya gimana? Bapak punya anak, semalam Bapak diperintahkan sama Allah untuk nyembelih anak kita, kira-kira gimana? Masya Allah. Tapi jawaban Nabi Ismail mantap Pak. Ya abatif an ma tu'mar, if an ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kalau memang benar ini mimpi datang dari Allah dan ini adalah perintah langsung dari Allah, if an ma tu'mar, lakukan, jangan ragu wahai ayahku. Satajiduni insyaallah minas sabirin, maka insyaallah perintah Allah untuk menyembelih aku ini kelak akan mendapatiku sebagai hamba Allah yang sabar. Ini diabadikan dalam surah Saffat ayat 102. Dengan mantapnya Nabi Ismail gak pernah ragu di saat tahu itu adalah perintah dari Allah untuk menyembelih dirinya sendiri. Nah inilah makanya kita Pak, jangan keliru waktu doa.
Nabi Ibrahim ini doanya apa? Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniakan aku anak yang soleh, bukan anak yang pintar. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, kalau punya anak, pengen punya anak pintar atau pengen punya anak soleh? Satu aja jawabnya, jangan dua. Pengen punya anak pintar atau pengen punya anak soleh? Soleh, nggak pengen punya anak pintar. Pengen punya anak soleh atau pengen punya anak pintar? Kenapa kita pengen punya anak yang soleh? Jawabannya simpel. Kalau anak yang pintar belum tentu soleh. Tapi kalau anak yang soleh, insya Allah sudah pasti pintar. Mana buktinya? Nabi Ismail. Di saat ditanya oleh ayahnya, wahai ayahku, Allah perintahkan kepadaku untuk menyembelih engkau. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu wahai anak? Apa jawabannya? Lakukan wahai ayah. Ini jawaban cerdas anak yang soleh. Coba kalau kita mintanya, wahai anakku, semalam Allah memerintahkan kepadaku untuk menyembelih engkau, bagaimana pendapat? Kalau kita mintanya kepada Allah supaya dijadikan anak kita anak yang pintar, jawabannya juga pintar, Pak. Apa, Pak? Allah semalam merintahin Baba untuk nyembelih lu, tau gimana? Nih jawaban anak yang pintar tapi nggak soleh. Pak, saya disembelih, please deh. Kenapa harus saya yang disembelih? Mending bapaknya tuaan. Bener nggak kira-kira? Itu jawaban cerdas nggak? Kan masih muda, artinya masa depannya masih terbentang dengan luas. Masih banyak sejuta hayal yang belum saya realisasikan, wahai ayah. Kalau kau kan sudah kenyang makan asam garam kehidupan. Kalau urusan mati disembelih, mending bapak duluan yang udah kenyang. Jawaban cerdas nggak kira-kira? Cerdas tapi nggak soleh. Tapi Nabi Ismail walaupun dia masih muda, mantap, dia katakan kepada ayahnya, ib'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas shabirin. Inilah perintahnya, akhirnya turunnya menyembelih Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang akhirnya diganti dengan seekor domba. Yang domba ini sendiri itu asbabul wurudnya yang pernah disembelih oleh Habil waktu melaksanakan kurban juga. Disimpan oleh Allah dalam surga, diturunkan kembali, diganti Nabi Ismail dengan kambing itu. Dikabulkan Isma, Allah mendengar, Rabbi habli minas sholihin, karuniakan aku anak yang soleh. Ini silsilahnya, keturunannya Nabi semua nih, Nabi Ibrahim. Dari Nabi Ismail lahir suku Arab. Dari suku Arab lahir suku Quraisy. Dari suku Quraisy lahir Bani Hashim. Dari Bani Hashim lahir Bani Muttalib. Dari Bani Muttalib lahirlah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini masih silsilahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj tepat di langit yang ketujuh, Nabi Muhammad ini kaget, Pak. Dan bertanya kepada malaikat Jibril yang nganterin saat itu. Ya Jibril, huwa ya Jibril. Siapa itu ya Jibril? Sosok seorang nabi yang tampan, wajahnya bersinar. Siapa itu wahai Jibril? Apa jawaban malaikat Jibril? Ketahuilah wahai Muhammad, dia adalah kakekmu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan saat itu Nabi Muhammad SAW menyaksikan wajahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu mirip dengan wajahnya Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata masih kakeknya Nabi Muhammad. Ini silsilah keturunannya. Maka kita jangan sampai salah, Pak, doanya Rabbi habli minas sholihin, karuniakan kepada kami anak yang soleh dan solehat. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan solehat. Amin. Ya Rabbal. Itu dia, makanya hati-hati dalam mengucapkan sebuah kalimat nazar. Itu kalau nggak sampai kita jalankan nazar yang pernah kita ucapkan sampai yaumil kiamah, ucapan kita akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.